Ya. Selamat pagi adik-adik semua, hari Senin yang indah ini. Nggak tahu Pagi, indah Pak. betul nggak ya di sana? Gimana? Indah. Banyak hujan atau panas atau gimana? Di sini panas. Oh panas ya. Ya. Kalau di Houston Panas masih banget. lumayan sejuk, ini masih musim semi sekarang. Jadi banyak bunga-bunga yang bertunas, mengembang. Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini. Ibu Rebecca, terima kasih kesetiaannya mengajar kepada adik-adik ini. Silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom, Bu. Ini bertujuh ya sekarang ya. Apa tadi? Tujuh. Iya, Bu. Ya, 7. Oke. Saya akan berusaha berbicara lebih pelan supaya kalian bisa menangkap. Tapi nanti kalau ada yang nggak jelas, angkat tangan aja ya. Maksudnya gitu ya. Karena Ya, kita Bu. memang ya tergantung dengan sinyal, tergantung banyak hal kayak gitu. Jadi angkat tangan saja. Saya pengen supaya semua bisa ngerti apa yang saya katakan. Sebetulnya saya sudah berdoa banget supaya bukan saya yang katakan, tapi Roh Kudus yang berkata-kata kepada kalian melalui saya. Itu aja ya, supaya ini berguna begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar soal dasar iman orang Kristen. Orang Kristen itu dasar imannya apa? Pengen tahu ya. Tadi saya udah ngirim gambar ke Pak David. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan saya baru sampaikan juga ke adik-adik kita. Iya. Tapi saya mau masukkan sekarang sharing. Masuk di sana nggak adik-adik? Ada, Pak. Ya, masuk, Pak. Oke. Ya. Jadi kita lihat dasar imannya itu apa. Harus tahu supaya kita beriman itu teguh ya. Yang pertama, dasar iman orang Kristen itu diumpamakan dengan bangunan gedung. Nah, lihat ya. Bangunan gedung itu semuanya ada dasarnya. Coba kita baca dulu Yudas 20. Coba ada yang bisa membacakan Yudas 20? Yudas 20. Yudas 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah. Jadi ada yang dibangun gitu ya. Kalau yang dibangun itu kira-kira apa? Kalau di otak kita, kalau kita dengar bangunlah, bangun apa? Iman. Pasti iman sekarang ya. Tapi kalau bangunlah sesuatu, misalnya kalau lagi habis menikah, bangunlah rumah tanggamu. Mau bikin rumah juga, bangunlah rumah. Misalnya begitu ya. Kita akan lihat catatan dari ini tadi Yudas yang ngomong ya. Yudas itu adiknya Tuhan Yesus nih ya. Nah, sekarang kita lihat Paulus ngomong apa? Di 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan baca buat kalian. Kalian bilangin ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekejap Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kata Paulus, kita ini bangunan Allah. Bangunan. Ada bangunannya. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, kamu sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, lagi ya. Jadi Paulus bilang kita itu adalah bangunan. Nah, di bangunan ini kalau kita lihat sini sekarang ada gambar bangunan, kita tahu bangunan semua pakai dasar. Kalau nggak ada dasarnya gimana kira-kira? Fondasi nggak ada, ambruk ya. Harus ada fondasi ya. Kalau itu bangunannya yang di situ tempat kalian asramanya itu ada fondasinya nggak? Ada. Ya. Saya ingat dulu waktu papi saya memulai pembangunan gereja di Tegal,
Itu ada peletakan batu pertama. Dulu saya masih kecil ya, saya heran-heran batu pertama aja diletakkan aja kok pakai upacara gitu, maksudnya kebaktian segala macam ya. Sebenarnya kenapa itu? Setelah saya besar saya ngerti, oh ternyata bangunan itu tergantung dasarnya, tergantung peletakan batu pertamanya itu loh. Keren sekali. Karena itu harus dilakukan dengan baik. Makanya saya lihat itu bangunan di Tegal itu sekarang berarti umurnya udah berapa ya? Dibangun tahun 65, ada 3 tahun, tahun 68 itu di 56. Ya 56 ya. 56. Tahun 68 diresmikan. 56 tahun itu tidak ada retak. Nah, itu keren nih. Padahal itu tanahnya dulu itu tanah kuburan. Saya masih ingat waktu membongkar tanah itu kuburannya dibongkar-bongkar. Kuburan orang Cina itu di depan, wah besar-besar itu ya. Dibongkar, saya ikut bongkar, saya lihat, pengen tahu gitu ya, orang kayak apa tuh 200-an tahun di situ di kubur, pengen tahu. Nah, orang Cina dulu kalau meninggal tuh kan pakai terbelo ya, pakai apa namanya tuh, kayu jati. Nah, kayu jati itu saya lihat, pengen tahu, coba udah 400 tahun kayak apa. Ternyata terbelonya itu, kayu jati itu udah hancur, tinggal serpian-serpian. Kemudian lihat orangnya tuh 400 tahun tinggal apa nih, saya juga pengen tahu. Nah, karena itu kan dipindahkan, akan dibuang ke laut. Ya. Itu ternyata tulangnya juga pada remuk, tinggal gigi aja, gigi beberapa. Giginya copot dari businya ini, dari rahang-rahangnya tuh ya. Udah nggak kayak gitu tuh, nggak kayak di dokter gigi tuh ada mana itu, udah copot beberapa gigi. Dan rambut, sedikit rambut. Saya menarik pelajaran, wow itu keren sekali ya orang-orang itu bisa tinggal kayak gitu, debu kembali kepada debu. Ya, sekarang kita balik lagi ke bangunan. Jadi itu kuburan itu dibongkar-bongkar. Kuburan Cina, kuburan Belanda zaman dulu dibongkar-bongkar. Terus mulailah dibuat fondasi. Nah itu yang saya bilang peletakan batu pertama. Terus saya tambah ngerti sekarang. Orang-orang yang di Indonesia ini, orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi ada juga orang yang percaya pada Tuhan, pada waktu mereka membangun gedung, peletakan batu pertama, membangun fondasi, mereka taruh kepala kerbau di situ. Nah, itu gunanya apa itu kepala kerbau di situ? Nah, kalau orang suku Dayak pakai apa ya dasarnya? Ada nggak kepala apa lagi di situ? Pasti ada paling ya. dikasih darah gitu ya Bu, darah babi, darah ayam. Darah babi, darah ayam bisa memperkuat fondasi ya. Di sini tuh ada juga yang nggak pakai itu. Nah, itu makanya berarti kalau yang masih pakai darah babi, darah apa segala macam ke situ berarti masih klinik sedukunan, perdukunan ya, nggak bener itu. Nah, kepala kerbau juga taruh di dasarnya buat apa sebenarnya? Buat nakut-nakutin siapa ya? Emang bisa memperkuat karena kepala kerbau itu juga terdiri dibuat nanti akan menjadi debu lagi, benar nggak? Jadi percuma menurut saya. Kayak sekarang kita lihat dasar dan bangunan. Tadi Paulus bilangnya gitu ya. Jadi aku ahli bangunan yang sangkal meletakkan dasar dan orang lain akan membangun terus di atasnya. Maksudnya dia memberi dasar, memberi meletakkan dasar itu, terus orang lain akan membangun terus. Nah, kita nanti akan lihat dasarnya itu apa ya. Kita baca dulu di Efesus 2 ayat 22 ngomongnya apa? Coba. Satu Efesus 2 ayat 22, yang satunya Korintus 20 ayat 32 ya. Oke. Silakan. Efesus 2 ayat 22 dulu. Efesus pasal 2. Ya, ayat 22. Balik lagi.
Efesus pasal 2 ayat yang ke-22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke. Dibangunkan menjadi kediaman Allah. Dibangunkan. Jadi satu bangunan ya. Coba Korintus 20:32. Ayo. Ini bukan Korintus, sorry ya. Kisah para Rasul, sorry. Salah itu, maaf. Nah ini saya kemarin juga tidak lihat ya. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 20:32. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Nah, jadi sekarang bangunan lagi ya ceritanya ya. Nah, sekarang ditaruh di otak kita nih, ditempel jidatnya ya. Saya ini bangunan. Nih, saya ini bangunan ya. Kita nanti akan banyak ya. Kalau kita belajar tuh, saya anak Allah. Saya adiknya Yesus, ya karena Yesus kusulung. Ya. Tapi hari ini saya bangunan. Gedung saya ini gedung bangunan harus dibangun ya. Coba sekarang kita lihat sebetulnya kita tahu sekali kalau bangunan itu dasarnya harus kuat. Nah, saya kalau dari kampung sini, dari Nartulis menuju ke Bandung, saya akan melewati Lembang. Menuju ke Lembang dari Subang, itu jalannya liku-liku dan naik. Nah, antara Subang dan Lembang itu ada yang namanya Tangkuban Perahu. Ya, Gunung Tangkuban Perahu, satu proyek pariwisata. Di antara itu, jadi antara Ciater, jadi dari Subang ini ke Ciater dulu. Ciater itu termasuk Subang. Ciater itu tempat permandian panas. Jadi kalian kalau misalnya ke sini nanti ke Bandung bisa rendeman di situ. Orang-orang juga senangnya rendeman, tengah malam juga rendeman di situ ya. Ya ada kolam-kolam besar-besar dan kita bisa rendeman di situ. Ya bayar pasti ya. Karena di Ciater itu memang proyek pariwisata. Nah antara Ciater dan tadi itu Gunung Tangkuban Perahu itu ada jalan yang meliku-liku dan naik seperti itu, dan di pinggir-pinggir jalan itu ada banyak orang membuat warung. Nah, buat warung. Di pinggir jalan itu, warungnya itu terletak di mana? Jadi bawahnya itu jurang, langsung jurang karena itu memang jalannya begitu ya. Jadi jurang pinggirnya dan mereka bikin warung-warung gitu. Saya suka singgah ke satu warung di situ dan dia bikin toiletnya di bawah. Jadi kalau saya pengen pipis gitu ya, saya harus turun ke bawah dulu sambil lihat kebun teh di situ ya. Saya turun di situ, naiknya juga susah karena tangganya tinggi-tinggi ya, ada 30 cm lebih, 30 cm. Wah, itu kalau buat cowok-cowok sih oke ya, buat saya langkahnya rada repot gitu ya. Jadi saya seringkali nggak mau saya pipis di situ. Tapi saya tahu mereka punya toilet di situ, punya kitchen ya, apa namanya tuh, dapur di situ juga. Dan mereka bikin warung di atasnya dan mereka jualan di situ, ada kopi, ada tape, itu terkenal di Lembang ya, tape bakar. Ditaruh di atasnya itu, nggak tahu mereka bikinnya dari mana-mana, apa aja deh, enak-enak lah pokoknya. Ketan bakar, jagung bakar. Wah, tambah ngiler. Udah sarapan belum? Tidak, Bu. Sudah Udah pasti. sarapannya. Belum 2 kali, Pak. Belum 2 kali. Jadi itu di sana kami suka duduk ya, duduk di situ sambil melepas lelah lah ya, karena jalannya gitu, ngopi, minum teh ya. Makan bakar, enak lah di situ lah ya. Nanti kapan-kapan kalau kalian kesini, saya bawa ke situ untuk ngopi di situ. Dan pemandangannya indah sekali, kebun teh. Ya, kalau dilihat dari atas ya bagus. Kamu jangan main di kebun teh yang panas. Yang samanya di sini panas sih, panas banget ya. Tapi kalau dari atas, keren sekali gitu ya.
Nah, di antara gedung warung-warung itu ada sebuah warung yang waktu itu saya lihat sedang dibangun. Saya pengen tahu kalau bangun di situ tuh gimana caranya sih? Saya liatin dulu, ini warung tuh aneh ya. Kok bangunnya itu kok dasarnya itu sedikit. Jadi dia memasukkan bata batu-batu itu digalinya sedikit di pinggir gitu ya. Terus ada yang menaikkan bambu begitu ke atas. Saya lihat wah, menurut saya kalau modelnya kayak gitu pasti sebentar lagi habis. Nggak mungkin dia bertahan karena itu kan pegunungan. Kalau datang angin bagaimana itu? Pasti mereka harus bertahan terhadap angin. Dasarnya harus kuat, tancap di pinggir dari jalan itu ya. Mereka di pinggir jalan seperti itu. Nah, saya lagi berpikir itu salah itu orang pasti bikinnya. Salah itu. Nah, 2 harinya lagi saya lewat udah habis. Itu warungnya baru dibangun udah ketiup angin. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat. Sementara warung yang lain masih berdiri teguh. Dan saya pernah melihat, saya pernah bertanya ini dasarnya dalam nggak Bu? Dalam ya. Jadi mereka bikin dalam. Karena mereka betul-betul di tepi tebing. Sebelahnya itu jurang gitu. Mereka harus dalam gitu di situ. Nah, saya bersyukur juga suami saya itu Pak Lukas itu membuat rumah ini. Itu kokoh sekali ya. Ini dasarnya keren sekali nih rumah ini. Ini saya bilang ini rumah bukan rumah saya, ini rumah Tuhan ya. Saya dulu praktek di sini. Saya bangun rumah ini. Tadinya saya mau habis praktek saya balik Jakarta. Saya pikir saya mau di Jakarta sebab saya tinggal Jakarta. Suami saya juga kerja Jakarta. Tapi ternyata saya di sini keterusan di Harbulis ya. Tuhan menyuruh saya di sini, jadi saya tetap di sini. Jadi bangun rumah ini, suami saya itu pakai batu-batu besar. Ini rumah ini tadinya sawah. Ini sebetulnya agak keluar ya dulu. Sekarang sih udah dalam kota ya. Kalau dulu tuh udah keluar. Kotanya kecil banget ya, 2 kilo dari sini. Tapi sekarang ini udah agak masuk lah ya ke kota. Walaupun ini udah jalan keluar kota. Jadi di sini dibangun pakai batu-batu besar dan pakai pilar-pilar besi dan seterusnya itu kuat banget. Banyak orang bilang ini bikin apa sih? Kok bikin rumah kok pilarnya kuat banget? Terus terlalu kuat ini rumah ini. Tapi suami saya tawa aja. Suami saya orangnya perfect ya, orangnya seperti itu. Jadi dia bikin begitu kuat. Dan setelah ini hari ini tahun ini 21 tahun saya tinggal di sini, belum ada tembok yang retak. Dan orang-orang tuh melihat ini memang bangunan yang kokoh. Kenapa? Karena dasarnya kokoh. Padahal ini tanah sawah. Kalau tanah sawah itu gerak semua ya, sebetulnya seperti itu. Nah, jadi betul kalau bikin rumah dasarnya harus kuat. Nah, sekarang kita lihat iman kita tuh dasarnya apa ya? Tadi Paulus bilang aku meletakkan dasar. Paulus yang meletakkan dasar. Dasar itu ternyata Kristus. Kristus adalah batu fondasi atau dasar bangunan hidup kita nih. Kita tadi bangunan. Dasarnya apa nih? Kristus. Semuanya Kristus. Kristus itu dasar bangunan. Lihat ayat 11 ya. Ini 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dasarnya itu pasti Yesus Kristus. Nah, kata Paulus kalau saya baca terus, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, atau perak, batu permata, kayu, kumut kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bangunan, rumah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ingat ya, kita adalah bangunan. Dasarnya adalah Kristus. Setelah kita kenal Kristus,
harus membangun dari dasar itu apa nanti nih yang akan kita perbuat. Karena betul masuk surga itu Kristus, hanya Kristus, nggak ada jalan lain. Kita nggak bisa masuk surga itu berdasarkan misalnya karena dalam setahun tuh puasa 40 hari misalnya. Atau dalam setiap hari itu melakukan perbuatan baik atau beramal atau nolongin orang tua atau buka panti asuhan tanpa mengenal Kristus itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna, yang sangat berguna dalam kita itu, iman kita adalah Kristus dulu. Kristus di dalam kita, baru kita mengerjakan yang lain-lain. Gitu loh. Ya. Kita bisa mengerjakan yang lain itu kalau ada Kristus, dasarnya seperti itu. Ya, kita pada saat ini, saudara-saudara kita yang muslim sekarang sedang berpuasa. Kita berdoa supaya puasa mereka itu tidak percuma. Supaya mereka bertemu dengan Tuhan yang sejati. Nah, kita tahu siapa Tuhan yang sejati itu. Kalian tahu nggak siapa Tuhan yang sejati itu? Yesus Kristus. Yesus. Kalau di kelas ini berani ya ngomong Tuhan yang sejati, Yesus Kristus. Kalau di luar sana berani nggak? Berani. Benar? Orang Kalimantan itu keren-keren ya. Di luar sana juga berani ya mengatakan Yesus Kristus Tuhan yang sejati. Kita benar-benar harus berdoa supaya mereka yang berpuasa pada saat ini bertemu dengan Tuhan yang sejati, supaya puasa mereka itu tidak percuma. Ya, karena satu-satunya dasar adalah Kristus. Kalau mau masuk surga harus Kristus, semuanya Kristus. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa hidup kita ini pendek, nih ya, seperti misalnya tali kayak gini ya, nih ya. Ini sebetulnya kalau kita itu hidup tuh sebetulnya panjang banget ya. Ini tidak ada ujungnya sebetulnya. Tapi yang segini ini hidup kita sekarang. Hidup kita yang ada di bumi ini yang kayak gini. Ya. Nah, ini masih ke sana panjang karena kekal ya. Manusia itu beda sama anjing. Kekal kita ya. Beda dengan hewan. Kita punya jiwa dan roh. Sebetulnya tubuh ini cuman bangunan aja. Kita itu sebenarnya terdiri dari jiwa dan roh. Tubuh ini cuman dipakai untuk di dunia ini aja ya. Jadi ini yang segini kita repot sekali ngurusinnya segini. Cari duit, belajar, segala macam. Supaya kita bisa aman di sini. Punya istri, punya suami, punya anak, berkeluarga, kerja keras, banting tulang, meras keringat, ya. Tapi jarang orang yang ngurus yang ke sana itu yang panjang sana. Harusnya kita ngurusin yang panjang sana juga. Karena ini cuma dikit. Kalau kita hidup di dunia ini paling berapa sih umurnya? Paling panjang berapa umurnya manusia itu sekarang? Berapa? 70. 70 ada tuh orang Jepang ada berapa ya? 105 apa berapa ya? 110. Nah, ya. Tapi orang yang umur segitu kayaknya udah bosan hidup. Hah? Temennya udah pada mati, emangnya seneng? Ya kan? Mau ngobrol sama siapa coba? Sama anak cucu nggak ngerti lagi dia ngomong apa. Temennya udah pada mati, sepi dia. Pasti dia pengen juga cepat mati. Ya? Nah, jadi hidup ini harus diurusin yang sekarang ini. Kita harus tahu dasar kita, iman kita hanya ada pada Kristus. Kalau mau apa-apa pasti berhubungan dengan Kristus. Kalau bikin bangunan ya dasarnya harus batu. Dasarnya batu, maka di atasnya ditaruh bata, ya kuat. Dikasih besi, kuat juga. Kalau dasarnya itu cuma besi-besi kecil-kecil, nggak kuat. Jadi kita mesti kasih batu. Kita mesti kasih, kalau mau kasih besi, itu besi yang besar. Nah, saya pernah lihat itu bangun apartemen. Suaranya putus-putus. Bukan Bu, ada gangguan dari luar. Oke. Kayak ada suara tukang Bu. Iya itu. Oh, tapi saya di sini nggak ada tukang. Aneh juga ya. Kok bisa ada tukang? Seperti tok gitu ya. Oh gitu. Sayang banget ya.
Apa saya ganti ya ke HP? Sebentar ya. Itu berarti dari saya ya. Padahal sini nggak ada loh, nggak ada tukang, nggak ada apa. Ini suka ada yang seperti ini. Oke, saya ganti ke HP ya sebentar ya. Saya lihat dulu. Coba dibandingkan yang mana yang bagus lah. Adik-adik nanti pelajaran dari Pak Roni Worang jam 10 WIB ya. Iya, Pak. Jadi antara jam 9 sampai jam 10 itu ada kosong. Jadi silahkan diisi atau gimana. Acaranya lokal ya. Iya. Pak Jonathan ngisinya, Pak. Ya, oke. Di Jakarta saya pernah. Dulu saya melayani di Peruya, rumah saya di Pluit. Itu jauh itu 20 km lebih ke Jakarta, 20 km masih kota ya. Kalau di sini udah luar kota nih saya. Nah, biasanya sekolah minggu itu jam 4, jadi saya masih berangkat dari rumah tuh setengah 3 deh ya berangkat. Atau saya mau ke Dewasa Muda, saya ke Dewasa Muda misalnya jam 7, maka saya harus berangkat dari rumah misalnya itu jam paling telat jam setengah 6, itu jam 5. Nah, Yonatan tahu tuh Meruya ya, dulu saya melayani sama Pak Yonatan di situ ya. Nah, satu hari saya udah berangkat dari rumah mau ke Dewasa Muda itu dari rumah itu jam 5 seperti itu. Biasanya sejam lebih ya. Saya telat sedikit, berapa jam mungkin 6 kurang ya saya baru berangkat. Saya sampai ke Meruya di Baktian Dewasa Muda itu setengah 9 malam karena mati. Jadi saya cuma dapat doa berkat. Aduh, saya sedih banget ya. Saya udah berusaha sangat untuk mencapai Meruya, bayangin 20 km itu ditempuh dalam waktu sampai setengah 9, setengah 3 jam. Wah, sekali itu Jakarta kalau udah macet ya. Tapi itu kan cuma sekali-sekali. Nggak akan saya berusaha, nggak akan saya setiap kali kebaktian itu telat. Nah, kebaktian di Meruya itu jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi, saya kalau Sabtu malam Minggu, saya nginep di rumah tante saya yang di Aries. Saya bawa suami saya, anak-anak saya semua nginep di situ supaya nggak kesiangan. Kalau ke gereja itu jam 6 pagi saya udah di gereja, jam 6 kurang saya harus. Saya berusaha sekali menghormati Tuhan yang mempunyai acara. Gimana sih kita tuh kalau telat terus tuh gimana? Berarti kalau telatnya terus-terusan, dia itu tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Tidak menghargai Tuhan. Ya? Kita harus menghargai. Itu salah satu cara kita membangun dia atas dasar iman kayak gitu. Kita menghormati dulu Tuhannya. Gimana kita kenal sama Tuhan, kita menghormati dia sungguh-sungguh, baru kita nanti akan gak usah susah-susah, gak usah gini, wah saya nanti kalau khotbahnya gimana ya? Khotbahnya masih yang sulit nih ya. Wah kalau khotbahnya enteng-enteng diremehkan sama orang, harus belajar setengah mati. Saya doanya harus panjang-panjang ya. Harus pakai bahasa yang bagus. Kalau bahasanya kurang bagus nanti diremehkan orang. Tuhan nggak dengar. Tuhan pencipta segala bahasa kok dia ngerti. Nggak usah pakai bahasa bagus-bagus juga ngerti. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati dia. Kita harus hormati. Itu salah satu cara kita membangun di atas dasar iman. Kita mengutamakan Yesus. Kita membuat dia spesial dalam hidup kita. Kita menghormati. Bayangkan kita janjian sama Pak Jokowi. Jam 9 ya, kata Pak Jokowi. Oke, berani nggak kita datang jam 10? Banyak alasan gitu. Atau jam 9 seperempat aja. Nggak berani. Ada presiden juga jam 9, kita jam 8 atau jam 7 kita udah di istana. Kita tungguin Pak Jokowi. Benar? Bagaimana dengan Tuhan? Iya. Ada satu yang saya terkesan tuh ya. Gereja namanya JBCC. Nah, JBCC itu gereja anak-anak muda, tempatnya Sidney Mohede-nya. Itu. Saya satu kali bawa anak-anak muda di sini baktian di sana. Nah, itu keren. Kebaktiannya itu berkali-kali ya. Ada yang jam 7, ada yang jam 9, ada yang jam 11. Waktu itu saya mau jam 9. Apa jam 11 ya. Pokoknya saya
datang ke situ setengah jam sebelum kebaktian dimulai. Udah di situ. Dan di situ banyak sekali anak muda nunggu di depan pintu yang tertutup. Sebab kebaktian di dalamnya belum keluar. Tapi yang nunggu itu banyak sekali. Saya lihat ratusan bahkan ribuan. Orang banyak nungguin. Nanti kalau masuk kayak orang mau masuk di Taman Mini Indonesia Indah, rebutan kursi. Semuanya masuk berbondong-bondong ya walaupun tertib. Nah itu saya baru lihat ada gereja kayak gitu. Biasanya gereja-gereja yang lain-lain. Gereja mulai jam 7. Itu jemaat datangnya jam 7:15. Setengah 8. Yang ini nih keren sekali. Anak muda. Oh, kalian juga anak muda. Ini generasi anak muda. Bangkit. Amin. Bangun. Bangunan kalian itu di atas dasar yang teguh. Yesus Kristus. Dan lihat nanti hasilnya. Luar biasa. Ini generasi anak muda. Kalian harus bangkit ya. Kalian harus bangkit. Ini generasi kalian. Kalian harus bekerja dengan baik. Ini generasi kesempatan buat kalian untuk menjadi bangunan yang kokoh untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Amin. kita akan sambung minggu depan ya. Oke. Bu Rebecca, saya boleh menambahkan sedikit nggak? Iya. Oke. Ya, itu apa? Mengenai ini, mengenai tadi kata-kata ayat yang Bu Rebecca tadi kasih, yaitu mengenai itu apa? Petrus itu, Terus, ya. Matius 16:18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau Ya. adalah kerikil, Petrus itu kerikil, tapi di atas batu karang ini, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kalau saya lihat, kan ini kita mungkin semua ada beberapa yang sudah pergi ke Petra kan? Betul ya? Nah, Ini itu gambarnya. adik-adik ini kan kelihatan nggak gambarnya di sini Petra? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini supaya adik-adik itu bisa mengerti. Jadi Petrus itu, dan engkau Petrus, engkau kerikil Petrus, di atas Petra ini, di atas batu karang Petra ini, akan kubangunkan gerejaku, dan alam maut tidak akan bisa menguasai. Kalau saya pernah ke sini, itu coba saudara bayangkan ini Petra ini batu gunung, dan ini bangunan ini dipahat di atas batu karang itu, luar biasa ya. Ini bayangkan ini apa, ada keledai di situ. Kita kalau ke sana naik kuda dan keledai gitu, naik keledai. Jadi saudara tahu bahwa bangunan kita itu didasarkan atas Petra ini, yang gedenya kayak gini nih, ya. Ini bayangkan ini kelihatan keledai di sini, kelihatan enggak? Kecil ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, keledainya segitu. Kita yang datang itu juga semua ya orang-orang ya setinggi ini, lebih sedikit lah. Tapi ini bangunan ini masif sekali. Saudara bayangkan itu diukirnya itu di atas batu karang kayak gitu tuh. Sudah ratusan tahun yang lalu, nggak tahu berapa tahun lalu. Dan kita mengunjungi. Nah, ini sekarang memberikan gambaran kepada kita. Jadi Petrus itu batu kerikil, di atas Petra ini, batu karang ini akan kubangunkan gerejaku, dan kunci alam maut pun tidak akan bisa mengalahkannya. Ya itu aja, saya cuma mau tambahkan tadi dari Kak Rebecca itu kayak gitu. Jadi betul-betul itu firman Tuhan itu yang kita dengarkan sudah berulang kali. Saya juga sudah mendengar itu berulang kali ya. Tapi pada waktu saya mengunjungi Petra itu, wah betul-betul saya menyadari luar biasanya itu. Itu kan masif, bangunan yang masif sekali gitu. Jadi Tuhan itu memberi contoh itu. Jadi engkau Petrus, tetapi di atas batu karang ini aku membangunkan gerejaku. Ya, itu aja tambahan. Keren itu. Gambarnya keren banget. Iya. Aku belum sempat ke Petra ya. Waktu aku di sana aku nggak ke situ. Tapi itu memang keren sekali dalam bayanganku. Begitulah. Ya. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Iya, ya. Terima kasih adik-adik Ibu mau. Rebecca. Iya. Ya. Ibu Rebecca, kalau besok dibakar jadi abu atau jadi emas atau perak atau batu? Aku ya.
Mudah-mudahan Mas. Berlian mudah-mudahan. Aku nggak tahu, aku berusaha sekali untuk bisa menyenangkan Tuhan. Tapi Benihin bilang, waktu dia dapat tanya sama satu pendeta siapa tuh, nih saya tanya gimana caranya menyenangkan Tuhan. Maka si pendeta itu yang keren itu ngomong, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Yang bisa adalah Roh Kudus. Jadi kita minta bimbingan Roh Kudus. Nah, aku minta bimbingan Roh Kudus selalu. Ya walaupun aku tahu aku tuh penuh kekurangan dan ya kita manusia seperti itu ya. Tapi kita juga terhibur bahwa setiap tokoh di Alkitab, selain Yesus ya, Yesus tidak pernah ada kekurangan. Setiap tokoh di Alkitab itu ada kekurangannya. Tetapi selalu Tuhan sanggup buat mereka itu bersinar. Nah itu ya, aku berharap sekali kalau dibakar nanti hasil kerjaku tidak bakar seperti jerami ya. Benar-benar itu harapan kita ya. Karena itu nanti kita akan belajar gimana sih bangun itu supaya nggak jerami gitu loh. Ya, yang pertama tadi menghormati Tuhan ya. Udah ingat ya menghormati Tuhan di sini ya. Bangunan, menghormati Tuhan. Amin. Ya. Amin. Silakan berdoa. Ada yang berdoa, silahkan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Enggak pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan akan pelajaran dari Ibu